Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 3 poin atau 3 kaidah yang wajib kalian ketahui dalam mempelajari ilmu tajwid dan juga mempelajari tahsin Al-Quran. Maka dari ketiga ini kita akan tahu bagaimana kita akan bisa menguasai suatu ilmu, yaitu ilmu tajwid, ya, kalau kita belum mengetahui 3 cara dan 3 kaidah yang harus kita ketahui bersama. Oke? Yang pertama yang perlu dipelajari bagi seorang penghafal Al-Quran ataupun seorang pembaca Al-Quran, ya, maka yang perlu kita ketahui adalah tentang makharijul huruf. Makharijul huruf. Poin yang pertama yaitu tentang makharijul huruf. Oke, makharijul huruf. Ya. Jadi kaidah yang pertama yang perlu dipelajari bagi para pembaca Al-Quran, bagi para pemula, adalah makharijul huruf. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam matan Imam Jazari, makharijul hurufi was-sifati liyalfighu bi afsahil lughati. Nah, yang perlu dipelajari bagi para pembaca Al-Quran adalah tentang bagaimana kita, ya, seorang yang belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran adalah dengan mengetahui, ya, makharijul huruf, ya, mengetahui terlebih dahulu apa itu tempat keluarnya suatu huruf, ya. Kemudian setelah kita mengetahui apa saja tempat keluarnya suatu huruf itu, kita juga harus mengetahui was-sifati, yaitu sifat-sifat daripada huruf tersebut, ya. Maka kedua ini makhraj kemudian dan sifat, maka ini adalah sesuatu yang bersamaan, ya, yang perlu kita ketahui bersama, seperti itu. Supaya apa? Liyalfighu bi afsahil lughati, supaya bisa menjaga dari, ya, keafsahan, ya, suatu bahasa, ya, yang ada di dalam Al-Quran, seperti itu, dan juga menjaga lisan dari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi, seperti itu, ya. Poin pertama ini adalah makharijul huruf, ya. Kita kasih contoh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ya. Di sini, nah, di sini sering kita dengar, ya, di kata ini asrofi, kemudian ada 2 asrofi. Oke, dari kedua ini yang benar mana? Yang benar kira-kira yang mana? Asrofi atau asrofi, seperti itu. Nah, kedua kata ini jelas berbeda dari segi makna dan arti, ya. Ya. Pertama, asrofi diambil dari kata syarafa, yang artinya mulia, syarafa, ya. Berarti ketika disebutkan asrofi, semulia-mulianya Nabi, ya, semulia-mulianya Nabi, asrofil anbiya wal mursalin, seperti itu. Kemudian di sini ada asrofi diambil dari kata sarafa. Oke. Kita pernah dengar, ya, di dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu, ya. Makanlah kalian dan janganlah kalian makan terlalu berlebih-lebihan, seperti itu, ya. Jadi asrofi ini adalah berlebihan, ya, artinya adalah berlebihan. Berarti di sini kalau kita mengatakan
asrafil anbiya wal mursalin, berarti jelas ya. Para nabi itu sangat berlebih-lebihan ya. Nah, dari kedua ini sudah jelas ya, sangat berbeda sekali dari segi makna. Maka perlu kita ketahui tentang makharijul huruf. Maka ini sudah jelas yang bisa merubah suatu huruf ya, ibdalul harfi biharfi ya. Ketika kita mengubah suatu huruf dengan huruf yang seharusnya, maka akan ya terjadi perubahan makna dan arti seperti itu ya. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yang perlu kita ketahui, poin yang kedua tentang tafkhim. Tafkhim wa tarqiq. Tarqiq. Tafkhim apa? Tafkhim adalah tebal dan tarqiq adalah tipis. Oke. Pada poin yang kedua ini kita akan juga membahas tentang tafkhim dan tarqiq ya. Kenapa kita harus mengawali dengan pembahasan tebal tipis? Karena bab ini adalah bab yang mungkin sepele, akan tapi ini suatu yang sering ya kali terjadi ya pada kita semua ya. Sering ya kita salah di tentang masalah tebal tipis ketika kita membaca Al-Qur'an. Oke. Maka kita harus ketahui ya kaidah daripada tafkhim ini ya. Kita harus tahu apa saja huruf-huruf dari tafkhim itu sendiri ya. Yang pertama, huruf tafkhim itu ada 7. Khus, so, ro, khus, so, do, tin, qid. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi huruf yang wajib tebal itu ada 7. Pertama, kho, so, do, wo, to, ko, zo. Oke. Kemudian huruf yang tipis adalah selain daripada huruf ke-7 ini. Berarti sisanya ada 21 huruf. Sisanya ada 21 huruf seperti itu. Oke. Kemudian ya, yang perlu kita ketahui ya, bagaimana ya caranya kita bisa mengetahui ya cara baca daripada tebal tipis ini. Oke. Maka kaidah dari tebal dan tipis itu pertama, ketika kita membaca huruf yang dibaca tipis, oke, apa? Maka kita harus tahu tebal ini ya seperti apa? Ya, seperti kita mengambek, oke? Contohnya so, so, kemudian go, ungu. Nah, oke, kaidah daripada tafkhim ini adalah ya tebal ya. Akan tetapi tebal ini tidak boleh ya memonyong atau ada pergerakan dari mulut kita. Maka itu tidak boleh, oke? Maka lawan daripada tebal apa? Maka senyum ya, tipis. Tipis bagaimana? Ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Oke. Nah, itu baru tebal. Nah, simple ya.
Ya, bisa dipahami? Oke. Jadi lawan daripada senyum berarti ngambek, udah ya. Mudahnya seperti itu. Ya. Lanjut di poin ketiga yang perlu dan wajib bagi para pemula mengetahui tentang mul harokah. Oke, mul harokah. Ya. Itmamul harokah adalah kesempurnaan harokat. Jadi yang perlu kita ketahui adalah ya bagaimana kita ya menyempurnakan suatu huruf itu ketika dalam kondisi ya berharokat. Maka pertama kita perlu ketahui ya dalil daripada menyempurnakan harokat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tibbi ya di dalam matannya, wa kullu maqmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Ya. Dhammah itu tidak akan sempurna kecuali dengan apa? Dengan memonyongkan kedua bibir kita. Ya. Maka yang perlu kita ketahui adalah ketika harokat itu dhammah ya, dhammah ya, maka kita wajib memonyongkan kedua bibir. Bu, tu, su, ju, hu ya. Oke. Kemudian kesalahan daripada dhammah adalah ketika dia menyebutkan vokal o ya, o berarti dhammah ini vokalnya ya, vokalnya adalah apa? U ya, u, huruf u ya, bunyi vokalnya adalah u, kesalahannya adalah di o. Jadi orang membaca o, do ya, a'udzu billahi minas ya. Yang benar adalah a'udzu billah, seperti itu ya. Betul-betul ya dimonyongkan seperti itu. Lanjut. Kemudian yang perlu kita ketahui ketika keadaan harokat itu kasroh ya, kasroh ya. Jika kasroh maka bunyi vokal apa ya, i ya, i ya adalah i. Nah, kesalahannya ketika dibaca dengan dibaca dengan maka jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya kesalahannya. Nah, yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Oke. Insya Allah dari 3 kaidah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Maka dari kesempurnaan harokat ini ya bisa dibilang adalah kesalahan ya, termasuk kesalahan daripada kesalahan yang khafi, yang ringan saja ya. Ketika dia membaca jadi a'udzubillah, nah ini ya kesalahannya masuk ke khafi seperti itu. Akan tapi nanti lebih dalam lagi kita akan bahas di video selanjutnya ya. Oke, bisa dipahami semua? Insya Allah. Semoga dengan yang menonton ini bisa mengambil istifadah dan juga manfaat di dalamnya sehingga bisa diamalkan dan bisa dipraktekkan dalam keseharian teman-teman sekalian. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.